Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung ke dalam presentasi konsultasi gizi pada sore hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motivational interviewing dengan dosen pengampu Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Bapak Ibu Risti Rasmiati SGZ MSI, dan Pak Hardi Firmansyah SSI MSI. Kami yang beranggotakan ada Anissa Yunita, Berliana Manulang, Meliana Sari, Muhammad Gifratal Faiz, dan Putri Afrilia Rahman. Untuk materi pembahasan, di sini kami akan membahas yang pertama, ada penjelasan wawancara motivasi. Yang kedua, ada unsur-unsur wawancara motivasi. Yang ketiga, ada 4 keterampilan wawancara motivasi atau ORS. Yang keempat, ada strategi umum konseling wawancara motivasi. Yang kelima, ada proses dalam wawancara motivasi. Yang keenam, membangkitkan perubahan pembicaraan. Yang ketujuh, ada 3 topik pembicaraan dalam perubahan perilaku. Untuk pembahasan pertama akan saya berikan kepada Putri sebagai pembicara pertama. Baik, terima kasih Berli. Wawancara motivasi atau MI adalah pendekatan konseling yang mengintegrasikan konseling yang berpusat pada klien dan melengkapi model trans-theoretical atau TTM karena memerlukan fokus pada strategi untuk membantu memotivasi klien untuk membangun komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dan bergerak menuju tahap tindakan. Dalam MI, motivasi tidak dipandang sebagai sifat kepribadian atau mekanisme pertahanan, tetapi dianggap sebagai kesiapan untuk berubah yang dapat mengubah dan dipengaruhi oleh orang lain. Karena konselor dapat mempengaruhi motivasi. Melakukan hal itu dianggap sebagai bagian inheren dari tanggung jawab intervensi mereka. MI sangat berguna pada tahap awal perubahan perilaku ketika ada banyak ambivalensi dalam membuat keputusan untuk berubah. Baik, terima kasih Putri. Untuk selanjutnya, ada unsur-unsur dari wawancara motivasi. Akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada partnership. Partnership atau kolaborasi di mana dalam mencari cara untuk mencari perubahan. Konselor diharuskan memiliki rasa penasaran yang tinggi selama interaksi dengan klien sambil menjelajahi berbagai sudut perubahan perilaku. Yang kedua ada acceptance atau penerimaan. Komponen ini meliputi nilai mutlak, penegasan, otonomi, dan empati yang akurat. Konselor juga diminta untuk menciptakan suasana di mana klien memahami dengan sendiri untuk melakukan perubahan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Yang ketiga ada compassion. Komponen ini juga melibatkan kepedulian. Compassion diartikan kasih sayang, di mana konselor diminta untuk memiliki kepribadian yang tulus dan agar klien merasa berharga ketika konselor menghargai kesejahteraan mereka. Yang terakhir ada evocation. Terdapat asumsi dasar bahwa individu memiliki keinginan intrinsik untuk melakukan apa yang benar-benar penting bagi dirinya. Untuk itu tanggung jawab konselor ialah memfasilitasi. Baik, kemudian untuk 4 keterampilan wawancara motivasi ORS akan dibacakan oleh Anissa Yunita. Kepada Anissa Yunita dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada 4 keterampilan wawancara motivasi, di antaranya yaitu yang pertama, ada pertanyaan terbuka. Di pertanyaan terbuka ini digunakan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari sudut pandang klien. Biasanya itu dimulai dengan kata-kata apa, bagaimana, atau beritahu saya. Dan cenderung dia itu menimbulkan pembicaraan perubahan. Yang kedua, ada afirmasi. Afirmasi mengenali upaya dan kekuatan klien dan memberikan sumber motivasi lain.
Yang ketiga, ada mendengarkan reflektif. Ini adalah keterampilan kunci dalam MI dan memerlukan keterampilan mendengarkan dasar, menafsirkan inti pesan klien Anda, dan mencerminkan interpretasi kembali ke klien Anda. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada ringkasan. Di ringkasan ini dilakukan secara berkala sepanjang sesi MI untuk membantu mengatur pemikiran, memperkuat pembicaraan perubahan, mengklarifikasi ketidaksesuaian, menyediakan tautan selama sesi atau transisi ke topik baru. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada strategi umum konseling wawancara motivasi yang akan dijelaskan kembali oleh Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Strategi umum konseling wawancara motivasi. Yang pertama, dorongan klien untuk membuat penilaian mereka sendiri tentang manfaat dan kerugian dari perubahan yang diinginkan. Yang kedua, jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan klien. Yang ketiga, jelaskan apa yang telah dilakukan klien lain dalam situasi serupa. Yang keempat, berikan saran tepat waktu yang menekankan bahwa klien adalah hakim terbaik tentang apa yang bisa berhasil. Yang kelima, berikan informasi dengan cara yang netral dan non-pribadi. Keenam, jangan memberitahu klien bagaimana perasaan mereka tentang penilaian medis atau diet. Next. Yang ketujuh, hadir pilihan. Yang ke-8, perjelas tujuan. Yang ke-9, kegagalan mencapai keputusan untuk berubah bukanlah konsultasi yang gagal. Yang ke-10, pastikan klien memahami bahwa resolusi untuk mengubah rusak. Yang ke-11, harapkan komitmen untuk berubah, berfluktuasi, dan berempati dengan kesulitan pasien. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Untuk selanjutnya, topik proses dalam wawancara motivasi akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz, dipersilakan. Ada 4 proses dalam menggunakan wawancara motivasi atau motivational interviewing menurut Miller dan Rolnick, yaitu melibatkan, memfokuskan, membangkitkan, dan merencanakan. Lanjut. Untuk melibatkan, proses ini dicapai dengan menunjukkan kehangatan, memunculkan rasa ingin tahu, dan menggunakan pertanyaan yang terbuka, yang tidak mengancam. Konselor mendengarkan dengan seksama untuk memahami cerita klien dan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan klien itu penting kepada konselor. Selama proses ini, alasan kunjungan klien harus ditetapkan. Konselor harus memberikan ikhtisar tentang apa yang diharapkan, dan konselor harus meminta izin untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan klien tentang kemungkinan perubahan. Seperti apakah itu oke jika kita berbicara tentang kemungkinan perubahan makanan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi Anda hari ini. Lanjut. Yang kedua ada memfokuskan. Jadi dalam proses kedua ini tujuannya adalah mengembangkan arah yang jelas, yang memungkinkan pengembangan tujuan yang dapat dicapai. Konselor mengundang klien untuk fokus pada topik sesi. Untuk diagnosis baru, klien mungkin tidak tahu harus mulai dari mana. Dan dalam kasus itu, konselor menawarkan beberapa pilihan. Contoh pertanyaan yang dapat membantu untuk memfokuskan adalah opsi mana yang ingin Anda kerjakan terlebih dahulu. Anda telah menyebutkan beberapa masalah siang ini. Yang mana yang ingin Anda bahas hari ini? Lanjut. Yang ketiga ada membangkitkan. Setelah tahap fokus dan ada perubahan tertentu, konselor memunculkan gagasan dan perasaan klien tentang mengapa dan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Konselor menilai kesiapan untuk berubah, menggali ambivalensi jika tidak ada komitmen yang jelas untuk berubah, dan membangkitkan bahasa dari klien tentang perubahan. Saat menjelajahi ambivalensi, respon klien biasanya terbagi dalam 2 kategori, yaitu change talk atau sustain talk. Lanjut. Untuk tahap perencanaan, biasanya ini untuk mengembangkan komitmen dan merumuskan rencana tindakan.
Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Faiz. Untuk topik selanjutnya ada membangkitkan perubahan pembicaraan yang akan saya jelaskan sendiri. Tujuan dari pembicaraan perubahan ini untuk menyelesaikan ambivalensi dengan memberikan kesempatan dan dorongan bagi klien untuk membuat perubahan. Yang pertama itu diharuskan untuk mengajukan pertanyaan yang menggugah. Saat klien mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tentang perubahan perilaku, maka klien harus memiliki komitmen untuk berubah. Sebagai konselor, sebaiknya memperkuat motivasi klien, baik melalui penguatan verbal maupun nonverbal. Yang kedua ada mengevaluasi kepentingan dan keyakinan. Klien diminta untuk memberikan nilai skala 0 hingga 10 tentang pentingnya perubahan perilaku. Misalnya, seberapa penting sih seseorang meningkatkan asupan buah dan sayuran, kemudian tentang keyakinan terhadap kepercayaan diri dalam melakukan perubahan tersebut. Sebagai konselor, sebaiknya memberikan pertanyaan tindak lanjut mengenai jawaban klien, lalu mengevaluasinya. Baik, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana Sari. Kepada Meliana Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada 3 cek tewas. Yang pertama, klarifikasi nilai atau urutan kartu. Strategi ini telah dilatih atau klien diminta untuk mengurutkan kartu masing-masing yang memiliki nilai inti pribadi, seperti menjadi orang tua yang baik, kompeten, atau menarik. Menurut seberapa pentingnya nilai tersebut bagi mereka. Kemudian klien tersebut ditanya apakah ada hubungan antara keinginan perilaku, kesehatan, dan nilai mereka. Yang kedua, peran ganti. Beritahu klien Anda bahwa bermaksud untuk berganti peran, yakni klien Anda untuk perubahan klien yang secara perlahan-lahan membujuk klien. Yang ketiga, strategi hari biasa, yaitu meminta klien Anda untuk meluangkan waktu 5 atau 10 menit untuk mendeskripsikan hari-hari biasa dan menjelaskan bagaimana masalah kesehatan tersebut. Kategori teks lainnya, bagaimana cara mendukung para remaja untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, apakah itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada klien sehingga mau melakukan perilaku untuk mencapai status gizi yang optimal. Dan yang ketiga, perubahan apa saja jika permasalahan terkait gizi ke arah kebiasaan hidup yang sehat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Meli. Sekian presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya maupun memberikan saran, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, Ais. Coba jelaskan lebih lanjut mengenai contoh dari mengevaluasi kepentingan dan keyakinan. Baik, terima kasih Ais atas pertanyaannya. Kemudian apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi maupun saran atau sanggahan? Dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, Nisa, persilakan. Coba jelaskan bagaimana konselor sebaiknya memperkuat motivasi klien, baik melalui penguatan verbal maupun nonverbal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika tidak, kami akan menutup pertanyaannya. Baik, sepertinya tidak ada. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, teman-teman.
Baik, terima kasih Ais atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai menjelaskan lebih lanjut contoh dari mengevaluasi kepentingan dan keyakinan. Nah, jadi contohnya itu misalnya ada seorang wanita yang mungkin merasa percaya diri dengan kemampuannya untuk meningkatkan asupan kalsium. Tetapi jika dia tidak menganggap masalah itu cukup penting, tingkat kesiapannya untuk berubah akan berkurang. Begitu juga dengan seorang wanita yang merasa peningkatan asupan kalsium penting tetapi merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk meningkatkan, akan berada pada tingkat kesiapan yang lebih rendah untuk berubah. Untuk itu, kita sebagai konselor nantinya memberikan motivasi atau anjuran gitu kepada klien kita untuk berubah, melakukan perubahan hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat lagi. Mungkin seperti itu, Ais. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah beri tempat. Baik, terima kasih juga, Ais. Kemudian untuk pertanyaan dari Anissa Asyifa akan dijawab oleh rekan saya Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Asyifa. Pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana konselor sebaiknya memperkuat motivasi klien, baik melalui penguatan verbal maupun nonverbal. Konselor dapat memperkuat pernyataan motivasi dengan menggunakan perilaku perhatian nonverbal seperti anggukan kepala. Penguatan verbal dapat berasal dari membuat tanggapan refleksi, meminta klarifikasi atau misalnya berapa banyak, dan memberikan contoh, dan termasuk mengubah pernyataan pembicaraan dalam ringkasan. Apakah jawabannya bisa membantu, Anissa? Bisa, terima kasih Putri. Baik, terima kasih Anissa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada perkataan kami yang kurang mengenakan, kami mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Dikembalikan kepada moderator Faiz.